Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Zona Overthinking. Kali ini saya ingin bercerita tentang pengalaman saya tidak sengaja, quote unquote, tidak sengaja masuk PTN, dalam hal ini Universitas Sumatera Utara atau biasa disingkat USU. Tidak sengaja masuk USU. Jadi di cerita ini berawal dari ketika saya selesai ujian nasional. Sudah selesai ujian nasional, tinggal menunggu lulus tidak lulus. Itu biasanya siswa-siswa itu sudah pada bertebaran. Ada yang memutuskan untuk intensif untuk masuk PTN atau intensif yang lain sesuai dengan kebutuhannya, mungkin masuk STAN atau masuk perguruan tinggi kedinasan biasanya. Jadi di masa-masa itu saya pribadi belum punya tujuan hidup mau kemana setelah lulus. Jadi saya belum tahu mau kemana, saya belum tahu akan lanjut kuliah atau kerja, karena waktu itu saya termasuk orang yang hidupnya terlalu nyantai, tidak ada planning apa-apa, hidup santai, menjalani hari-hari, menjalani kehidupan seperti air yang mengalir, tanpa sadar bahwa ternyata air yang mengalir itu selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Jadi kalau kita menjalani hidup tanpa planning dan berjalan terus seperti air yang mengalir, tanpa sadar kita itu sedang menuju ke titik terendah dari kehidupan kita. Jadi hal yang terbaik yang harus dilakukan oleh seseorang itu adalah memiliki planning. Tidak perlu mungkin planning harian atau planning mingguan, bisa bulanan, tahunan, atau punya planning di ujung mau kemana. Masalah nanti ke belakangnya bisa disesuaikan dengan planning ujungnya itu. Yang penting tahu dulu mau kemana, itu hal terpenting yang saya pelajari. Balik ke cerita tadi, jadi saya belum tahu mau kemana nih. Akhirnya ikut-ikut teman, saya nyari sekolah kedinasan nih, kayaknya bisa jadi solusi waktu itu. Karena saya mau kuliah masih ragu-ragu. Waktu itu kakak saya sedang kuliah dan dia kuliah di universitas swasta dan pengeluarannya itu lumayan. Jadi saya pikir kalau saya ikut kuliah juga itu bakal membebani orang tua, apalagi kan kalau sebelum kuliah itu ada intensifnya selama 3 bulan di bimbel untuk fokus lulus ujian masuk PTN seperti itu. Dan saat itu orang tua saya memang tidak sanggup lah untuk hal itu. Jadi saya pikir kayaknya lebih masuk akal sekolah kedinasan, walaupun masuknya sulit. Dalam hal ini karena saya dulu waktu sekolah jurusannya IPS, jadi saya memutuskan kayaknya yang paling masuk akal itu masuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN, karena basicnya akuntansi kan, dan kebetulan saya bisa lah sedikit akuntansi di sekolah dulu, walaupun nggak terlalu pandai kali tapi bisa lah dikit. Jadi saya memutuskan untuk ya udahlah coba STAN aja. Jadi saya mulai mengumpulkan segala informasi yang berhubungan dengan STAN. Kemudian saya minjam itu buku-buku simulasi soal STAN dari teman. Saya ingat dalam waktu 3 bulan dari mulai selesai UN sampai ujian masuk STAN, ya ujian masuk STAN. Jadi biasanya ujian masuk STAN itu paling terakhir dibanding ujian masuk kampus-kampus lain biasanya. Jadi tunggu selesai semua ujian masuk kampus lain baru masuk ujian STAN. Jadi ada jarak sekitar 3 bulan lebih lah mungkin dari mulai selesai UN sampai ujian masuk STAN. Itulah saya belajar. Saya ingat 3 buku saya selesaikan dalam waktu 3 bulan itu. Jadi dari mulai bangun tidur, karena di rumah nggak ngapa-ngapain kan, udah jarang ke sekolah pun kalau mau jumpa kawan-kawan saja atau kalau ada urusan administrasi yang harus diselesaikan.
Jadi dari bangun tidur saya ngerjain soal stan itu, makan siang, istirahat mungkin, selesai makan siang, selesai sholat zuhur ngerjain lagi, gitu juga asar, malam, pokoknya setiap ada kesempatan saya selalu ngerjain sholat itu. Dan seingat saya ulang-ulang, jadi udah tamat bukunya, udah saya selesaikan semua soal-soalnya, ulang lagi dari awal, gitu terus 3 buku. Dan ada beberapa soal-soal yang didapat dari tryout gitulah. Ada bimbel kebetulan menyediakan tryout khusus untuk stan, saya ikut, dapat soal-soalnya, saya kumpulin di rumah, saya kerjakan lagi. Kurang lebih seperti itu kegiatan saya dari mulai selesai UN sampai menuju ke waktu ujian masuk stan. Sampai di kurun waktu itu, di pertengahan itu, tiba-tiba teman saya ngubungi. Waktu itu masih zaman SMS karena HP-nya masih HP Nokia tilulit itu kan. Nah, masih model Nokia kayak gitu. Teman saya nge-SMS saya, dia nawari, "Mon, kau mau pin IPC?" Ya, kebetulan teman saya namanya Perry ini, dia manggil saya Fakla Perry. Sampai sekarang dia manggil kayak gitu. Dia manggil saya Temon, nggak tahu apa alasannya. Paling istri saya paling marah itu ketika Perry manggil saya Manmon. Dia paling marah. Istri saya selalu bilang, "Enggak kok, nggak mirip Temon." Mana ada mirip Temon. Tapi karena panggilan dari SMA udah kayak gitu, jadi sampai sekarang kayaknya dia masih manggil Mon. Ya, balik ke cerita tadi, dia nge-SMS, "Mon, kau mau pin IPC untuk ini SMPTN?" Sebagai catatan, dulu yang sekarang ini namanya SBMPTN, dulu namanya SMPTN. Nah, kalau sekarang kan SMPTN itu yang masuknya jalur ini gacha dia. Jadi kita masukkan nilai kita, nanti yang paling tinggi yang masuk jalur gacha. Kalau SBMPTN-nya yang Battle Royale. Jadi kita ujian sama yang lain, nilai kita paling tinggi, kita yang masuk, gitu. Yang survive sampai akhir dia yang masuk. Gitu. Jadi kalau sekarang ini SMPTN itu gacha, SBMPTN Battle Royale. Kalau dulu SMPTN itu yang Battle Royale. Dulu sistemnya beli pin di Bank Mandiri. Jadi dapat pinnya, nanti masuk ke websitenya, masukkan pin itu, baru daftar, gitulah sistemnya. Nah, jadi si Ferry ini cerita kawannya salah beli pin. Dia beli pin IPC, harusnya bukan itu jurusannya, itu kata dia. Jadi mau dijual lagi sama dia. Ya udah, terakhir karena mikir antara kurun waktu 3 bulan itu nggak ngapa-ngapain juga sambil nunggu ujian masuk stan. Kemudian saya mikir juga bisa lah ini jadi simulasi untuk ujian masuk stan gitu. Ya udah, jadi saya mau ikut ujian itu supaya bisa ngerasakan atmosfer di ruang ujian masuk universitas. Jadi mungkin ini uji coba nih sebelum nanti tes stan yang betul-betul diseriusi. Terakhir karena harganya juga cuma 100.000, harga normalnya itu kalau IPC lupa antara 130 sampai 150 gitu, saya sudah lupa harganya. Dan dia cuma nawarkan 100.000 aja. Ya udah, akhirnya saya ambil, oh boleh lah gitu. Dan karena hari itu hari terakhir daftar, jadi pendaftarannya ditutup jam 8 kalau nggak salah, jam 8 malam. Dia ngubungi pagi antara jam 10. Ternyata dia lagi di Medan karena dia lagi intensif waktu itu. Ya udah, terakhir dia bilang dia minta data diri yang perlu diisi melalui SMS, itu semua diisi. Terus dia butuh foto karena waktu itu masih tahun 2010, teknologi belum seperti sekarang, belum ada smartphone dan sebagainya. Akhirnya saya suruh dia ngambil foto saya di Facebook. Waktu itu saya nggak tahu dia ngambil foto yang mana. Ya udahlah, terakhir udah diisi dia semua. Terakhir udah diisi dia semua, dari mulai nama, alamat, nama ibu kandung dan sebagainya sampai bawah, dan sampai ngambil foto di Facebook terus di-upload. Udah, saya nggak tahu itu kondisinya karena kan nggak ada WA waktu itu untuk ngasih tahu hasil dari kartunya, hasil dari cetakan kartunya nggak ada. Jadi ya udah, saya serahkan semua ke dia. Nanti akhir pekan dia balik ke
tebing, terus kami jumpa, terjadilah transaksi itu, ditukar kartu ujian itu dengan uang 100.000 gitu rencananya. Ya udah, terakhir udahlah selesai, kami ketemuan weekend. Itu pendaftarannya kalau nggak salah dia daftar jam 6, itu jam 8 malam tutup, dia daftar jam 6 sorenya mau maghrib gitu. Ya udah, terakhir ketemulah kami weekend, dikasih dia. Alangkah terkejutnya saya, ternyata foto yang diambil dia di Facebook itu foto yang ini, yang kayak gini. Dari sekian banyak foto saya yang ada di Facebook, dia memilihkan yang ini, yang kayak gini yang dipilihkan dia. Nggak tahu kenapa, apa alasannya. Saya bilang waktu itu, kan banyak foto yang lain, maksudnya foto yang lebih normal lah daripada foto ini, foto yang nggak jelas ini. Sampai saya pikir nanti mau masuk, terus dilihat kartu ujiannya fotonya kayak gini, jangan-jangan diusir saya dari ruang ujian, ya, seperti itu. Sampai mikir seperti itu. Marah juga waktu itu, kenapa milih foto yang ini, padahal banyak foto di Facebook saya waktu itu yang lain yang lebih normal, tapi dia milih foto yang kayak gini. Ya udahlah, terakhir karena udah jadi juga kan, ya udahlah, kalau seandainya diusir ya udahlah diusir lagi. Tapi ternyata pas hari H, alhamdulillah semua berjalan lancar, saya boleh masuk ujian. Hanya saja pengosnya sempat komentar lihat foto itu kan, ini foto kartu ujianmu dia. Iya kak, keren ya, dibilang dia cuma komentar itu aja. Dan waktu itu saya nggak tahu kalau ternyata yang ngawas ujian itu mahasiswa. Sampai saya jadi mahasiswa dan ternyata dapat juga giliran untuk ngawas ujian, ya. Itu cerita ketika sudah jadi mahasiswa. Tapi itulah terakhir, ya udah saya ikut ujian. Waktu itu saya ikut ujian, selesailah ujiannya, udah tinggal nunggu pengumuman balik lagi ke tebing saya waktu itu. Alhamdulillah berjalan lancar ujiannya, nggak ada masalah dan nggak ada kendala. Belajarlah semaksimal mungkin, terutama di bagian bahasa Inggris tuh, karena memang nggak tahu sama sekali, buta sama sekali masalah bahasa Inggris, structure, modals, kemudian tenses dan sebagainya, betul-betul buta. Ya udah, belajar semampunya lah, ngerjai soal dari buku-buku sama soal-soal try out itu aja yang dikerjai. Sampai akhirnya ujian STAN, ya udah semua berjalan lancar, nggak ada masalah. Tinggal nunggu pengumuman lah dari yang SMPTN sama ujian masuk STAN. Tinggal nunggu 2 pengumuman itu. Oh, by the way, ketinggalan tadi waktu daftar SMPTN kan di Second Peri, dia nanya waktu itu apa pilihan pertama, kedua dan ketiga, karena IPC kan. Jadi salah satu pilihan tuh harus beda jurusan. Jadi harus ada milih jurusan IPA-nya, harus ada milih jurusan IPS-nya. Jadi pilihan pertama waktu itu, karena saya fokus STAN, jadi asal sebut saya sebut akuntansi lah, akuntansi USU, karena yang tahu cuma USU, belum tahu, nggak kepikiran waktu itu untuk nulis UI, UGM, Unpad dan sebagainya, karena taunya cuma USU. Ya udahlah, USU aja, satu USU. Dan yang kedua milih sosiologi, USU juga, karena cuma tahu itu. Saya waktu itu nggak tahu ada namanya jurusan manajemen, ada namanya jurusan ekonomi pembangunan, atau di FISIP ada antropologi, atau gitulah semua. Nggak ngerti semua jurusan-jurusan kayak gitu, jurusan-jurusan yang nggak ada pelajarannya di SMA. Jadi cuma ingat yang ada pelajarannya aja di SMA. Itulah makanya pertama milih akuntansi, kedua milih sosiologi, dua-dua di USU. Terus pilihan ketiga ini harus IPA, karena duanya udah milih IPS kan. Bingung juga mau milih apa, karena kan bukan fokusnya, bukan jurusannya waktu sekolah. Kayaknya yang paling friendly dari semua jurusan di IPA itu adalah
biologi. Jadi terakhir milih pendidikan biologi Unimed. Jadi guru biologi kalau seandainya lulus. Ya, tapi itulah terakhir milih 3 itu jurusan itu. Yang mana setelah tahu lulus, ini bukan spoiler ya, udah tahu sama tahu. Judulnya juga dituliskan nggak sengaja masuk PTN. Jadi begitu masuk USU agak nyesal juga. Kenapa dulu kemarin nggak nyoba pilihan pertamanya akuntansi UI kayak atau UGM atau yang agak bawah dikit lah, mungkin Undip atau Unpad gitu. Walaupun passing grade-nya jauh berbeda antara akuntansi USU dengan akuntansi UI. Akuntansi UI itu di peringkat pertama, ada akuntansi USU itu di peringkat nggak tahu sekitar 40-an gitu, 42, 48 sekitar segitulah di passing grade tahun 2010. Kemarin baru saya cek lah untuk buat video ini, riset dikit-dikit. Jadi jauh sekali, walaupun kayaknya kalau saya pilih waktu itu akuntansi UI kayaknya nggak lulus lah. Tapi kan pilihan keduanya udah pasti masuk USU. Tapi ya itu tadi, pertama saya nggak punya planning dalam hidup, jadi nggak kepikiran sampai situ. Ini aja main-main sebenarnya, main-main uji coba aja sambil nunggu ujian masuk STAN waktu itu. Jadi nggak sampai kepikiran ke situ. Jadi ceritanya udah selesai ujian. Saya ingat pengumumannya itu waktu saya jadi panitia Isra Mi'raj kalau nggak salah. Waktu jadi panitia Isra Mi'raj di masjid di kampung saya. Saya jadi panitia Isra Mi'rajnya situ. Habis sholat maghrib ada temen yang nelpon, dia kebetulan lagi di warnet. Biasanya kan pengumumannya tuh malam, baru paginya muncul di koran. Nah kayak gitu kalau nggak salah pengumuman lulus atau tidak lulusnya. Ya udah, ada teman yang rencananya malam mau ke warnet, jadi dia bisa ngecek kan. Waktu itu saya mikir ya udahlah paginya aja, nggak masalah kan, paginya nggak ketinggalan apapun juga. Tapi ternyata dia mau ngecek kan. Ya udah, saya kasih nomor registrasi atau nomor PIN, nomor gitulah, pokoknya ada nomor yang dikasih. Dibilang dia, ya udah nanti dihubungi, seperti itu. Setelah itu saya pergi ke masjid melakukan hal yang dilakukan panitia lah, beres-beresi tempat, nyusun bangku, menyiapkan peralatan, nyambut tamu dan sebagainya lah. Di tengah-tengah melakukan kegiatan panitia itu, saya ditelepon. Dan karena handphone ini baterainya udah soak, ketika ditelepon dia mati. Tapi SMS-an bisa. Ini faktanya HP itu. Ketika ditelepon dia mati, tapi SMS bisa. Jadi teman saya ini nge-SMS, saya mau nelpon, ada yang mau dibilang. Ya nggak tahu karena nggak bisa, ini HP-nya nggak bisa bikin nelpon. Kalau bikin nelpon mati karena baterainya udah soak. Terakhir saya minjem baterai handphone sesama panitia karena dia sama-sama HP Nokia, kebetulan tipenya sama, cuma baterainya lebih sehat lah dari baterai HP saya. Saya pinjam baterai dia, akhirnya ditelepon, dikasih tahu kalau ternyata saya lulus akuntansi USU pilihan pertama. Waktu dikasih tahu saya lulus pilihan pertama S1 akuntansi, saya kaget juga karena nggak nyangka bakal lulus di pilihan pertama, mengingat akuntansi itu kan passing grade-nya cukup tinggi kata teman-teman, popularitasnya juga tinggi. Kalau seandainya lulus mungkin saya pun bakal di pilihan kedua di sosiologi. Jadi kaget juga pilihan pertama lulus satu akuntansi. Dan waktu itu kan ini lagi Isra Mi'raj nih, jadi panitia Isra Mi'raj ceritanya. Jadi semua orang kampung itu ngumpul di situ untuk dengarkan ceramah lah. Itu event, kayak jadi event tahunan setiap Isra Mi'raj. Semua masyarakat ngumpul untuk dengarkan ceramah. Jadi termasuk juga ibu-ibunya pada ngumpul. Kebetulan di situ ada mama saya di situ dan teman-temannya. Saya pikir mengapa saya tidak ria saja? What time is it? It's ria time. Jadi saya memutuskan untuk ngasih tahu ke mama kalau saya lulus S1 akuntansi USU ketika dia lagi bareng teman-temannya.
Jadi saya datang ngasih tahu, mak saya lulus S1 akuntansi USU. Oh iya, hebat ya gini. Dan teman-temannya juga mendengar dan ikut mengucapkan selamat, ya seperti itulah. Dan saya jadi tinggi hati dan mulai sombong, mendekati Fir'aun kesombongannya. Mungkin kalau saya meninggal waktu itu, saya nanti di akhirat barisnya di depan Fir'aun karena saking sombongnya waktu itu. Karena paling cuma lulus S1 akuntansi USU, bukannya yang wah kali. Tapi saat itu saya merasa bangga campur kaget karena itu di luar ekspektasi saya bisa lulus itu. Saya nggak belajar apa-apa untuk itu, saya tidak menyiapkan apa-apa untuk itu, tiba-tiba lulus. Justru singkat cerita, di bagian STAN saya malah tidak lulus waktu itu. Padahal saya sudah menyiapkan segalanya di situ, tapi ternyata Allah berkehendak lain, tidak diluluskan. Dan feeling saya kesalahan terbesarnya kayaknya di bahasa Inggris. Mungkin kalau di bagian tes potensi akademiknya masih bisa lah, mungkin bahasa Inggris saya yang parah atau gimana, kurang tahu juga. Tapi itu feeling saya pribadi, bisa jadi salah. Jadi udah selesailah di situ. Saya lulus USU, tidak lulus STAN, walaupun saya sudah menyiapkan diri mati-matian di STAN. Ternyata Allah berkehendak lain, diluluskannya di akuntansi USU. Sama-sama akuntansi, satu D3, satu S1, cumanya lebih prestis yang D3 masalahnya kan. Jadi saya teringat kisah Hajar ketika ditinggal Ibrahim di tanah tandus, di padang pasir tandus bersama anaknya Ismail. Ketika itu anaknya kehausan, jadi dia lari dari Bukit Sofa dan Marwah untuk nyari-nyari air. Ternyata air itu tidak muncul dari Bukit Sofa atau Bukit Marwah. Ya, justru air itu muncul dari tanah yang dipijak oleh Ismail pada waktu itu, yang masih bayi. Jadi di bawah kaki Ismail itu tiba-tiba muncul air. Itulah jadinya air Zam-Zam yang sampai sekarang tidak pernah surut airnya, walaupun sudah diambil jutaan, mungkin miliaran liter airnya, tapi tidak pernah surut. Jadi saya membayangkan itu tadi hidup saya di situ. Saya sudah berusaha keras untuk masuk STAN. Jadi STAN ini adalah Bukit Sofa dan Bukit Marwah yang saya usahakan, tapi ternyata keajaibannya tidak muncul dari kedua bukit itu. Jadi airnya tidak muncul dari kedua bukit itu, tapi justru dari tempat yang tidak terduga-duga, yaitu di bawah kakinya Ismail. Begitu juga saya mencocok logikan kisah itu dengan kejadian saya ini. Saya menganggap itu tadi, ternyata apa yang saya usahakan begitu keras, justru keberhasilannya tidak datang dari situ. Keberhasilannya datang dari coba-coba tadi, masuk akuntansi USU itu. Jadi untuk itu saya bersyukur atas anugerah yang nggak terduga tadi dari yang coba-coba ternyata lulus. Jadi singkat cerita, si Fer ini ngubungin, Mon, kau lulus akuntansi USU ya? Iya Fer, makasih lah ya udah jual pin IPC 100.000 yang salah beli itu. Gara-gara pin itu aku jadi lulus USU sekarang, bilang gitulah ke dia. Iya Mon, ada yang mau aku bilang sebetulnya, dibilang dia, pin itu bukan pin kawanku salah beli, kata dia, tapi pin itu pin punya orang jatuh, kami jumpa di depan warnet, katanya, di keset, udah dipijak-pijak orang, dibilang dia, udah dipijak-pijak orang sama Ferry dan teman-temannya ini, diambil. Rupanya pas dicek ternyata belum didaftarkan pinnya. Ya udah dijual aja lah. Terakhir dia ngubungi teman saya yang pertama, teman saya menolak, jadi saya ini orang kedua yang dihubungi dia. Jadi dia jumpa pin terpijak-pijak di depan warnet, diambil dia, ternyata belum dipakai. Terus dia mau jual, ngubungi orang pertama nolak, terus orang kedua itu saya yang nerima. Jadi saya masuk USU dari pin
yang udah jatuh di depan warnet, yang udah terpijak-pijak orang, yang mau hampir dibuang, ternyata pas setelah dicek belum dipakai dan terakhir dijual ke saya seperti itu. Dan mungkin juga saya nggak tamat-tamat 9 tahun ini gara-gara orang yang pinnya jatuh itu nyumpai siapapun yang dapat pin ini kalau dia lulus mudah-mudahan hidupnya nggak tenang. Jadi itulah kena sumpahi sama orang yang pinnya hilang ini saya. Jadi saya masuk UNSU nggak sumpahi dia, jadi kuliahnya nggak tamat-tamat sampai 9 tahun. Nanti saya akan cerita selanjutnya di konten selanjutnya kenapa bisa 9 tahun ya. Saya udah janji sih di konten sebelumnya juga mau cerita itu, tapi entah kenapa saya pengen cerita ini soalnya lumayan fucked up endingnya. Apalagi setelah PD ngasih tahu kalau ternyata itu pin ke-6 di depan warnet. Itu luar biasa ya. Jadi mungkin itu aja cerita dari saya kali ini. Mungkin sebelum ditutup saya sempat berpikir kontennya yang 21 menit, konten yang semalam itu kepanjangan. Tapi setelah saya pikir-pikir, tujuan awal saya buat konten ini untuk mengeluarkan isi kepala. Jadi ya udah, saya mau cerita bebas apa saja, terserah hasilnya nanti itu berapa menit, mau 20 menit, 30 menit atau bahkan mungkin sejam ya. Saya mau cerita aja, cerita apa yang ada di kepala saya. Kalau masalah nanti apakah bisa dipotong di post production atau mungkin nanti dibagi jadi 2 part, itu urusan belakangan. Tapi saya ingat kembali tujuan saya buat konten ini untuk cerita isi kepala saya. Ya udah, saya keluarkan aja. Jadi itu tadi ceritanya. Ya mungkin itu aja sih. Palingan orang tua juga bingung waktu itu. Di satu sisi senang karena saya lulus, tapi di satu sisi juga bingung mau nyari uangnya, karena kalau nggak salah waktu itu pendaftaran itu 5 juta. Jadi uang masuk sekaligus uang kuliah 1 tahun, totalnya sekitar 5 jutaan gitulah. Jadi uang kuliah saya waktu itu masih 750 per semester. Jadi 1 tahun 1,5 juta, baru sisanya itu uang pembangunan atau sejenisnya gitu lah. Pokoknya totalnya 5 jutaan lebih. Dan terakhir dia nelpon temannya lah, minjam sama temannya waktu itu. Awalnya temannya bilang uangnya sudah terpakai, tapi ternyata ketika nanya ke istrinya masih ada pegangan. Terakhir uang itulah yang dipakai untuk saya masuk USU pada saat itu. Dan waktu itu belum tahu bagaimana biayanya untuk ngekos apa sebagainya. Itu mungkin nanti saya akan ceritakan di konten saya kuliah sampai 9 tahun nggak tamat-tamat. Mungkin nanti ditaruh di situ juga, atau buat cerita sendiri, nggak tahu lah, nanti lihat nanti. Itu demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.